Ini aku mau nyoba bahas soal TKA Matematika Wajib jenjang SMA. Ini soal tahun 2025. Gitu. Jadi kita akan bedah satu-satu, kemudian pelajari konsep-konsep yang ada di masing-masing soal. Siapa tahu bentuknya bakal sama ya dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi paling nggak kita udah mempelajari bentuk soal yang tahun sebelumnya. Gitu. Oke, yang nomor 1 dia bahas terkait dengan himpunan. Nah, tapi selain himpunan, dia juga membahas terkait dengan konsep bilangan di sini. Gitu. Nah, kita coba bedah satu-satu. Bilangan asli itu angka berapa aja sih? Ada berapa aja angka yang disebut sebagai bilangan asli. Nah, anggota dari bilangan asli itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka 1. Kemudian kalau bilangan cacah, itu berapa aja sih yang disebut sebagai bilangan cacah? Nah, bilangan cacah bedanya dengan bilangan asli, dia kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan konsep bilangan ya. Nah, kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya angka 2. Angka 2 bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Gitu, jadi ada 2 angka ya. Gitu. Kalau angka 3 bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri juga. Jadi dia bisa disebut sebagai bilangan prima. Lah, kemudian kalau angka 1-nya sendiri gimana, Miss? Apakah angka 1-nya juga bilangan prima? Angka 1 bukan bilangan prima, kenapa? Karena dia cuma bisa dibagi oleh angka 1 itu sendiri. Gitu, jadi cuma bisa dibagi oleh 1 angka doang. Padahal tadi bilangan prima syaratnya harus ada 2 angka. Gitu, jadi itu dasar kenapa angka 1 tidak bisa disebut sebagai anggota dari bilangan prima. Nah, berarti bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, terus 11, 13, dan seterusnya. Teman-teman bisa mulai menghafal dari anggota dari bilangan prima itu sendiri. Nah, kemudian kita move ke anggota dari himpunan. Kalau di sini ada anggota dari himpunan A. Apa saja ya anggota dari himpunan A? Berarti harus memenuhi 2 syarat ini nih. Harus memenuhi anggota dari himpunan A itu adalah X, di mana X kurang dari 6, dan X adalah anggota dari bilangan asli. Jadi harus memenuhi 2 syarat itu. Tadi bilangan asli ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti anggota dari himpunan A, karena dia kurang dari 6 ya harusnya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 aja karena dia pakai simbol kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Beda lagi kalau simbolnya kurang dari sama dengan, berarti angka 6-nya ikut ya. Gitu. Kemudian anggota dari himpunan B. Anggota dari himpunan B ada berapa aja? Tadi bilangan cacah ya, ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara syarat yang pertama tadi X harus bilangan genap. Bilangan genap, teman-teman, bilangan genap itu kalau dari definisinya, dia bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk 2N. N-nya bilangan real ya, jadi bisa 1, 2, 3, 0, dan seterusnya. Oke, jadi apakah 0 itu termasuk bilangan bulat? Apakah 0 termasuk bilangan genap? Ya, maksudnya 0 adalah bilangan genap, teman-teman, karena dia bisa disajikan dalam bentuk 2N tadi. Kalau N-nya sama dengan 0, berarti 2N sama dengan 0, gitu. Jadi 0 adalah bilangan genap. Yang lainnya teman-teman udah tahu ya pasti ya, 2, 4, 6, dan seterusnya. Karena dia tidak bilang batasnya sampai berapa. Kita tulis dan seterusnya itu pakai titik 3 aja, biar nulisnya nggak banyak juga ya. Kemudian anggota dari himpunan C sekarang. Bilangan prima tadi ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Tapi kita harus memperhatikan syarat yang ini nih. Kalau X kurang dari sama dengan 10, berarti anggota dari himpunan C ada 2, 3, 5, 7. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita cari A irisan B. Irisan itu artinya apa? Irisan berarti anggota berapa yang ada di himpunan A dan yang ada di himpunan B juga. A irisan B akan menghasilkan, aku tulis di sini nggak apa-apa ya. Coba kita cek.
angka 2 di himpunan A ada juga nih di himpunan B. Kemudian angka 4, oke, berarti A irisan B adalah 2 dan 4. Kemudian A irisan B kan udah diketahui nih 2 sama 4. Kemudian dia digabungkan dengan yang ada di himpunan C. Digabungkan berarti kayak ditambahin gitu ya anggotanya ya. Gitu. Jadi yang A irisan B cuma 2 sama 4, kita tambahin sama sama anggota yang ada di himpunan C, yaitu 2 ini kan ada nih. Sama tulis 1 kali aja. 2, kemudian 3, 4, 5, 7. Nah, hasilnya ini nih. A irisan B digabung dengan irisan C. 2, 3, 4, 5, 7. Jawabannya yang ini. Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalau kita bakal menelaah soalnya satu persatu supaya teman-teman makin paham terkait dengan bentuk soal yang seperti ini. Barangkali besok soalnya bentuk soalnya sama ya. Gitu. Jadi kita akan membahas terkait dengan bilangan. Konsep dasar bilangan dalam matematika itu sebenarnya simple. Jadi bilangan dalam matematika itu ada bilangan asli yang pertama. Bilangan asli udah aku sampaikan sebelumnya, dia anggotanya ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Itu bilangan asli. Kemudian setelah bilangan asli ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah agak naik dikit. Jadi apa yang membedakan dengan bilangan asli? Bilangan cacah itu ada tambahan nih, angka di depannya yaitu angka 0 tadi ya. Gitu. Jadi bilangan asli itu termasuk dari bilangan cacah. Gitu. Jadi bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah bilangan cacah ada bilangan bulat. Bilangan bulat teman-teman udah tahu ya pasti ya kalau bilangan bulat itu bilangan yang utuh atau dia tidak dalam bentuk desimal gitu misalnya ya. Nah, terus apa yang membedakan dengan bilangan asli dan bilangan cacah? Bilangan bulat itu kalau di sini kan nggak ada yang nilainya negatif nih. Nah, di sini bilangan bulat itu ada yang nilainya negatif. Bisa ya bilangan bulat itu dalam bentuk negatif maksudnya. Ada minus 5, minus 4, dan seterusnya. Ini di depannya mesti ada ya kayak minus 10, minus 8, dan seterusnya. Gitu. Ini dan seterusnya juga. Gitu ya. Kemudian setelah bilangan bulat ada lagi namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk M per N. Dalam bentuk M per N. Contohnya apa, Miss? Contohnya 2,5. Dia tidak bisa kan disebut bilangan bulat. Jadi, dia ada di atasnya, yaitu bilangan rasional. 2,5 bisa dinyatakan dalam bentuk M per N. Kenapa? Karena bisa di kata lainnya atau bentuk lainnya itu 25 per 10. Kok kata lainnya? Bentuk lainnya maksudnya. Gitu. Itu ya, ini yang perlu teman-teman pahami untuk memahami konsep bilangan itu sendiri. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini bahas terkait dengan eksponensial. Kita coba telaah dulu bentuknya ya. Teman-teman, intinya kalau ada soal eksponensial seperti ini, teman-teman harus melihat angka utamanya. Angka utamanya itu yang ini. Gitu. Nah, kita lihat apakah angka utamanya sudah benar-benar sederhana, artinya apakah angka tersebut sudah tidak bisa kita ubah menjadi suatu angka yang dipangkatkan. Contohnya, 8 itu sebenarnya masih bisa kita ubah menjadi suatu angka yang dipangkatkan. Berapa? 2 pangkat 3 gitu. Kalau angka 2 udah nggak bisa kita ubah menjadi suatu angka yang dipangkatkan ya, cukup 2 aja. Sebenarnya bisa 2 pangkat 1, cuma kan 1 maksudnya kayak ya udah sama aja gitu kan. Terus, angka 9 masih bisa kita ubah menjadi berapa? Menjadi 3 pangkat 2. Nah, 3-nya udah cukup sampai sini aja. Gitu. Jadi ada syarat eksponensial yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama adalah ketika ada suatu angka yang dipangkatkan, misalkan aku pakai simbol A ya. A pangkat M, A itu bisa berapa aja ya teman-teman, bisa angka berapa aja. Bisa 5, 6, 7, 10. Ini aku buat simbol supaya teman-teman bisa memahami ini secara general. Gitu. Jadi A pangkat M ketika dipangkatkan N,
itu bakal sama dengan A pangkat M kali N, jadi pangkatnya dikalikan. Kemudian kalau misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti dia sama aja dengan pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M ditambah N, gitu. Kalau dibagi gimana, Miss? A pangkat M dibagi A pangkat N, itu akan pangkatnya dikurangkan, berarti seperti ini. Gitu. Gitu ya, ini yang perlu teman-teman pahami. Oke, kita masuk ke soalnya lagi. Kita back to soalnya. Kalau misal yang tadi nih, yang 3 pangkat 2 per 3 itu kan udah nggak bisa kita sederhanain lagi. Kita tulis aja. Tulis seperti apa adanya aja. 3 pangkat 2 per 3 dikali, nah 8-nya itu kan tadi kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jangan lupa dipangkatkan 3 per 2. Dibagi 2 pangkat 5 per 2 dikali 3 tadi kita ubah sebagai 3 pangkat 2. Dipangkatkan 5 per 6. Nah, seperti tadi nih, dia kalau dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Sama dengan, nah ini masih ditulis apa adanya ya, jangan bingung. Berarti dikali nih, 3 dikali 3 per 2. Kalau misal teman-teman bingung, teman-teman bisa coret-coret terlebih dahulu. Nih, 3 kali 3 per 2. 3 itu kan sama aja dengan 3 per 1 gitu ya, supaya nggak bingung ya. Jadi hasilnya 9 per 2. 2 pangkat 9 per 2. Terus dibagi 2 pangkat 5 per 2 dikali berapa? Ini kalau teman-teman masih bingung, tulis aja. 2 dikali 5 per 6. 2 per 1 gitu bisa. Nah, kalau mau dicoret juga bisa. Jadi hasilnya 5 per 3. Gitu. 3 pangkat 5 per 3. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, kalau misal ada pembagian pada bilangan rasional, nanti pangkatnya bisa dikurangkan aja. Jadi kita di sini supaya teman-teman gak bingung, kita buat gini dulu aja. 3 pangkat 2 per 3 dibagi 3 5 per 3 gitu boleh ya, karena perkalian berlaku komutatif ya. Gitu. Terus dikali 2 pangkat 9 per 2 dibagi 2 pangkat 5 per 2. Nah, kalau kayak gini kan pangkatnya udah bisa dikurangi ya. 3, 2 per 3 dikurangi 5 per 3. Dikali 2 pangkat 9 per 2 dikurangi 5 per 2. Gampang banget. Penyebutnya udah sama semua, jadi kita nggak perlu menyamakan penyebut. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 5 minus 3 ya, minus 3 per 3 dikali 2 pangkat, ini penyebutnya juga udah sama, jadi tinggal 9 kurangi 5, 4 per 2. Ini bisa kita bagi ya, minus 3 bagi 3 sama dengan minus 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, tadi lupa nih, ada satu syarat lagi nih yang ketinggalan nih. Kalau misalkan aku tambahin di bawah aja ya, yang atas nggak muat. Kalau misalkan ada A pangkat N, itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Gitu ya. Nah, di sini tadi, jadi hasilnya kan 1 per 3 kali 4. Berarti 4 per 3. 4 per 3. Jadi jawabannya yang ini. Gitu.